Ya karena begini Pak, sekarang itu kan orang tuh malah belum ada kepastian obat apa COVID yang paten itu sampai sekarang kan belum ada yang menyatakan itu. Sehingga orang mencoba ini cocok ya ternyata itu. Dan ini adalah suatu hal inovasi yang telah dilaksanakan selama ini ya, terutama ramuan-ramuan obat selama ini kan ramuan-ramuan herbal ini selama ini kan hanya sekedar untuk ya sekedar penyegar apa, tapi ternyata setelah COVID ini ada yang merasakan oh ternyata itu bisa menjadi obat. Nah, ini saya rasa ini kan dari apa yang berkembang di lapangan, saya rasa kondisi ini akan meningkatkan permintaan yang ada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Mangayu Bagyo Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-71. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Haji Bambang Sutrisno MM. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mewakili Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Salam sehat Pak Bambang beserta keluarga. Terima kasih Pak Bambang Sutrisno. Provinsi Jawa Tengah sekarang sedang memperingati hari ulang tahunnya yang ke-71. Mungkin momentum ini bisa digunakan dengan baik untuk merenung, mengevaluasi, membuat penilaian terhadap apa yang sudah dicapai selama ini dan apa yang kira-kira masih perlu diperjuangkan di masa yang akan datang. Monggo Pak. Terima kasih Pak Bambang atas waktu yang diberikan pada kami berkaitan dengan beberapa materi yang ditanyakan pada kami berkaitan dengan capaian Jawa Tengah selama ini. Ya, Jawa Tengah selama ini dalam rangka HUT Jawa Tengah ke-71, pertama kali ini saya ucapkan Dirgahayu Jawa Tengah. Semoga Jawa Tengah semakin gayeng, semakin makmur. Selanjutnya kaitannya dengan kita merefleksi kondisi Jawa Tengah selama ini, tentunya kita ada beberapa catatan-catatan yang dapat kita sampaikan. Pertama, bahwa capaian Jawa Tengah selama ini cukup mengembirakan, terutama masalah pelayanan publik maupun masalah aparatur yang begitu transparan, sehingga pelayanan masyarakat dapat direspon dengan baik, apalagi kalau ada terjadi suatu keluhan-keluhan. Bahkan Pak Ganjar sendiri langsung melalui Facebook maupun Twitter-nya dapat merespon apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Nah, ini adalah suatu langkah yang luar biasa, peduli terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan. Nah, ini yang perlu kami nilai selama ini adalah bentuk keterbukaan dari pimpinan kita di dalam melayani pada masyarakat. Pak. Yang kedua juga berkaitan dengan masalah penanganan COVID. Saya rasakan sangat intensif sekali, terutama Pak Gubernur Pak Ganjar Pranowo turun langsung berkeliling merespon kejadian-kejadian yang ada di lapangan sehingga gerak cepat dapat dilakukan. Hal ini terbukti adanya suatu pelayanan kesehatan yang baik, dilengkapi dengan peralatan rumah sakit maupun obat yang tersedia, sehingga dapat mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama yang sedang mengalami sakit, khususnya terpapar COVID ini.
Pak Bambang Sutrisno, ini apa ya? Akhir-akhir ini kasus kasus baru sudah hampir 1 minggu ini kira-kira itu Jawa Tengah tertinggi terus ya dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Nah, ini kira-kira apa Pak yang sedang terjadi di Jawa Tengah ini? Kaitannya dengan masalah kasus, saya rasa kita tidak usah khawatir, Pak. Mungkin tracing kita cukup banyak. Oh, ya. Semakin banyak tracing, semakin banyak ditemukan kasus. Nah, mungkin kalau yang tidak banyak melakukan tracing, mungkin agak tidak terasa. Justru ini suatu hal kita memperhitungkan suatu yang terpait, artinya langkah-langkah maksimal yang harus dilakukan. Sehingga walaupun kita Jawa Tengah dalam minggu-minggu terakhir ini, bahkan sampai hari ini termasuk ranking paling tinggi di dalam kasus baru, tapi saya rasa Jawa Tengah sudah siap untuk mengatasi hal itu. Hal ini kami lihat bahwa penanganan di rumah sakit sudah cukup mengembirakan dan angka kematian dapat menurun. Jadi ini yang perlu kita sadar bersama. Dan langkah-langkah yang dicanangkan oleh Pak Gubernur adalah yang paling dirasakan adalah masalah Jogo Tonggo ini, Pak. Ya. Ini adalah kekuatan yang dari bawah yang disatukan, yang sangat luar biasa. Kalau ini betul-betul dimaksimalkan adalah suatu hal yang sangat baik. Nah, terutama kami rasakan kalau ada lingkungan kita yang mengalami sakit atau terpapar dengan COVID, lingkungannya peduli dengan keluarga yang terpapar, sehingga yang terpapar itu sedikit teringankan beban-beban yang ada selama ini. Sehingga ini adalah bentuk suatu kepedulian lingkungan, dan ini saya rasa kalau dianggarkan dari pemerintah tidak sanggup. Nah, dengan kekuatan ini justru bisa berjalan dengan baik. Walaupun di sana sini masih ada kendala-kendala, itu suatu hal yang biasa, Pak. Kemudian mengenai vaksin, Pak, ini yang seringkali kan Pak Gubernur mengeluh bahwa jatah vaksinnya kurang. Ini seperti apa Pak kejadiannya ini? Ya, kalau vaksin saya rasa kekurangan itu di mana-mana, Pak. Karena kebutuhan kan cukup banyak, tapi suplainya masih terbatas. Tapi di Jawa Tengah, kemudian kita lihat kemarin perkembangan bahwa siswa maupun guru sudah banyak yang divaksin. Ini adalah suatu progres yang sudah luar biasa dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Nah, ini walaupun masih banyak yang kurang, tapi ini adalah suatu kemajuan yang dilakukan untuk persiapan-persiapan yang akan datang. Ya, saya rasa kalau kekurangan, saya rasa di mana-mana masih kurang, Pak. Tinggal kita sekarang prioritaskan mana-mana yang perlu divaksin terlebih dahulu, sehingga nanti mudah-mudahan kita segera mencapai herd immunity, sehingga kita nanti sudah bisa menjalani kehidupan yang baru lagi, tatanan yang baru, yang normal. Pak, ini mengenai pendidikan. Ini kan sampai sekarang pendidikan tatap muka tidak bisa dijalankan, ya. Beberapa hal ada yang mengatakan bahwa vaksinasi untuk tenaga pendidik maupun siswanya itu belum selesai. Gimana, Pak? Ya, karena kondisi ini zonanya masih merah, Pak. Saya rasa ini kan juga harus dipertimbangkan. Ya, tapi kalau yang daerah zona hijau atau orange, saya rasa sudah bisa dipersiapkan untuk tatap muka. Artinya jangan sampai dengan adanya pembelajaran tatap muka menimbulkan klaster baru. Karena kita juga khawatir karena baik pendidik maupun tenaga pendidikan maupun siswa kan berinteraksi dengan orang yang tidak kita ketahui kondisinya. Nah, ini yang perlu kita siapkan sehingga nanti tatap muka ini agar dengan dimodali vaksin, mudah-mudahan ini akan memperkuat daya tubuh masing-masing baik pendidik, tenaga pendidikan maupun siswa. Nah, tentunya
dengan kondisi daerah-daerah yang zona hijau, saya rasa sudah bisa mempersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka walaupun itu tidak maksimal. Artinya seminggu cukup 2 kali atau 3 kali, jamnya pun dibatasi, cara masuknya pun secara digilir sehingga tidak menimbulkan interaksi antara satu siswa dengan yang lain maupun termasuk cara mengantar orang tua dan sebagainya. Tentunya diharapkan dapat melaksanakan protokol kesehatan. Ini adalah mereka juga kadang-kadang namanya anak-anak kadang-kadang lupa kalau harus diawasi dengan baik. Pak Bambang Sutrisno, ini apakah pendidikan tatap muka itu memang suatu kebutuhan yang mendesak bahwa memang harus segera dibuka, atau sebenarnya cukup digantikan dengan pendidikan melalui daring? Sebetulnya pembelajaran melalui daring, tapi ternyata setelah dievaluasi tidak maksimal. Oh. Pertama dari kualitas pembelajarannya tidak maksimal dan menimbulkan banyak kuota internet maupun jaringan dan sebagainya. Sehingga tatap muka ini mau tidak mau harus tetap dilaksanakan supaya mereka bisa menerima langsung dari guru antara siswa satu dengan yang lain, dengan gurunya. Ini adalah suatu kan membentuk karakter yang baik. Karena kalau hanya dengan daring saja, mereka pun juga akan sulit kontrolnya, Pak. Orang tua kadang-kadang sulit mengendalikan putra-putranya di dalam menggunakan handphone dan sebagainya. Begitu juga orang tua juga belum tentu mampu di dalam mendampingi pendidikan putra-putrinya di rumah. Apalagi kalau yang orang tuanya itu suami istri, kedua-duanya bekerja. Ini suatu masalah yang cukup serius bagi dunia pendidikan. Sehingga saya katakan PTM ini adalah kebutuhan yang harus dilaksanakan dalam dunia pendidikan, karena hasilnya adalah dapat lebih maksimal lagi. Pak Bambang Sutrisno, kalau pendidikan selama ini PJJ ini pendidikan jarak jauh melalui online itu yang sudah berlangsung cukup lama ya. Ini apakah tidak meninggalkan sistem yang mungkin akan membantu. Jadi artinya ke depan walaupun nanti pandemi sudah selesai, masih bisa nggak Pak dimanfaatkan? Mungkin dicampur gitu. Jadi tidak semuanya harus tatap muka. Kalau menurut saya begini Pak, kalau teknologi tetap akan digunakan. Artinya ini digunakan dalam untuk mendukung dalam dunia pendidikan. Namun tatap muka itu jauh lebih penting. Karena ini adalah suatu menerima langsung itu, kalau dari guru langsung tatap muka itu beda dengan kalau kita melalui misalnya gregetnya kurang Pak, itu menurut saya. Dan tentunya kalau teknologi ya harus tetap dilaksanakan dan diajarkan dan dikembangkan supaya mereka anak-anak kita nanti tidak gaptek dan sebagainya. Justru dengan teknologi adalah menjadi suatu alat kita untuk mencapai lompatan-lompatan, mencapai tujuan tertentu yang lebih maksimal lagi di dalam prestasi-prestasi yang diharapkan. Karena kalau kita hanya mengandalkan IT dengan daring, rasanya masih kurang maksimal. Ada istilah kalau belajar tanpa guru itu bisa sesat, kan itu Pak. Tentunya adalah pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan, didukung dengan IT yang kuat, insya Allah ini akan memberikan suatu prestasi pada anak didik kita lebih maksimal lagi.
Dengan kata lain bahwa pendidikan ini kalau pandemi usai kembali ke normal seperti sebelum pandemi atau ada perubahan-perubahan, Pak? Kalau menurut saya tetap tatap muka tetap dijalankan. Masalah sistemnya seperti apa, saya rasa kita tentukan menyesuaikan dengan kondisi nanti, Pak. Dengan sistem misalkan ruangan isinya berapa, maksimum berapa persen, jaraknya berapa, kapasitas ruangannya disesuaikan dengan istilahnya kemampuan dari jarak-jarak itu, sehingga apakah hanya 50% saja di sistem safe atau gimana. Saya rasa ini adalah suatu yang bisa diikuti dengan kondisi nanti seperti apa. Karena kita juga belum tahu kita tuh COVID ini sampai kapan, sampai belum tahu, terus kita kira-kira metode yang tepat nanti seperti apa. Minimal 5M ini diterapkan dulu sebagai alat kita di dalam memutus rantai penyebaran COVID ini, khususnya dalam pembelajaran. Ini di level perguruan tinggi, Pak ya. Kalau mungkin SD dan sebagainya mungkin seperti yang Bapak katakan, tapi di perguruan tinggi itu sudah mulai akan menggunakan metode daring ini sebagai bagian yang sangat berperan. Jadi mungkin sistem blended, jadi hanya yang perlu-perlu saja yang datang ke kampus, yang perlu praktek dan sebagainya, sehingga mereka sudah mulai bisa merencanakan penghematan-penghematan, termasuk pembangunan gedung-gedung baru. Katanya UMS itu sudah tidak akan bangun gedung baru lagi. Nah, pertanyaan saya, apakah itu juga kalau dilakukan di tingkat SD, SMP, SMA itu juga bisa menghemat? Selama ini kan biaya gedung dan sebagainya itu juga tinggi sekali. Gimana Pak Bambang? Ya, saya pikir kalau untuk yang tingkat perguruan tinggi, saya rasa tatarannya sudah agak lebih tinggi lagi, Pak. Artinya mereka bisa bekerja, melaksanakan tugas-tugas itu dengan sistem daring pun dapat dilaksanakan. Tugas dia mencari data, mencari backup data, mencari dan sebagainya itu bisa di daring. Tapi dengan kondisi tertentu mereka selalu harus mengikuti konsultasi. Artinya apa? Konsultasi baik daring maupun dengan tatap muka. Karena ini minimal kalau di perguruan tinggi saya rasa bisa di mix Pak, baik tatap muka maupun daring. Tapi kalau perguruan tinggi saya rasa dengan teknologi yang tinggi justru mereka dipersiapkan menghadapi untuk setelah lulus nanti pasti tidak lepas dari menggunakan IT ini. Saya rasa kalau perguruan tinggi kasusnya sudah tatarannya lebih tinggi, berbeda dengan tingkat-tingkat yang di bawah, sehingga ini adalah untuk teknologi saya rasa lebih bisa dominan. Karena ya kalau memang dilihat dari investasi ya saya rasa ya semua itu ada anunya Pak ya, risikonya kan itu. Nah, tentunya ini adalah cuman masalah pembinaan terutama di sini adalah karakter, itu adalah sangat penting kalau lebih diadakan suatu tatap muka. Ya. Ini saya rasa untuk perguruan tinggi saya rasa untuk bisa dikombinasi pelaksanaan seperti pendidikan ini. Baik, Pak Bambang Sutrisno, kita pindah ke masalah ekonomi. Ya, ini ada kabar menarik bahwa ekonomi di Jawa Tengah seperti di nasional itu juga sudah mulai merangkak lagi, mulai menggeliat lagi. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Bambang Sutrisno seperti apa ini sebenarnya? Tentunya kita sambut baik Pak dengan ekonomi yang bisa naik, istilahnya tingkat ekonomi kita bisa merangkak, ini adalah kita sambut baik. Artinya dalam kondisi COVID ini kita masih bisa bertahan maupun bisa menangkan dalam tingkat ekonomi kita. Nah, tentunya ini adalah sebenarnya semua itu tinggal situasi seperti apa. Dalam situasi COVID ini memang ada juga beberapa yang merasa terpukul karena dampak dari COVID ini. Tapi ada sektor lain juga yang merasa diuntungkan. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu
pelajari. Artinya contoh masalah, saya rasa kalau masalah ekonomi perputaran kebutuhan rumah tangga saya rasa tidak akan berkurang karena kebutuhan pokok kehidupan manusia itu saya rasa tetap akan kebutuhan akan minimal tetap atau bisa bertambah. Yang kedua termasuk tentunya di kebutuhan pemerintah juga. Nah, tentunya uang pemerintah itu segera dibelanjakan agar uang ini dapat beredar di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat bisa meningkatkan daya beli. Serta saya rasa mungkin sektor-sektor yang lain di Jawa Tengah itu banyak sekali yang potensi seperti masalah sektor obat-obatan maupun herbal ini di Jawa Tengah itu kan banyak sekali pabrik-pabrik farmasi maupun seperti obat-obat herbal, jamu dan sebagainya. Seperti contoh di Sukoharjo ini kan termasuk sentra jamunya kan itu. Jadi ini salah satu, saya rasa ini kalau herbal ini permintaan sekarang sudah jauh meningkat Pak daripada sebelumnya. Jadi Bapak di Sukoharjo obat-obatan herbal itu permintaannya sedang tinggi gitu Pak ya kira-kira? Ya karena begini Pak, sekarang itu kan orang tuh malah belum ada kepastian obat apa COVID yang paten itu sampai sekarang kan belum ada yang menyatakan itu. Sehingga orang mencoba ini cocok ya ternyata itu. Dan ini adalah suatu hal inovasi yang telah dilaksanakan selama ini ya, terutama ramuan-ramuan obat selama ini kan, ramuan herbal ini selama ini kan hanya sekedar untuk ya sekedar penyegar apa, tapi ternyata setelah COVID ini ada yang merasakan oh ternyata itu bisa menjadi obat. Nah, ini saya rasa ini kan dari apa yang berkembang di lapangan, saya rasa kondisi ini akan meningkatkan permintaan yang ada di lapangan. Contoh aja kalau serang jahe sekarang kan termasuk yang bukan bawang putih dan sebagainya. Ini kan salah satu. Pak Bambang Sutrisno, beberapa waktu yang lalu kita mendapat informasi bahwa bantuan-bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID ini banyak yang bermasalah di berbagai tempat. Nah, menurut pengamatan Bapak seperti apa itu? Ya, memang masih ada Pak. Artinya yang mengalami, ada yang menerima ganda, artinya dan sebagainya. Ini dapat kita rasakan karena memang masalah utama adalah masalah data itu. Nah, tentunya data ini dari kami pun dari Kemensos pernah menanyakan masalah data-data ini seperti apa yang akan dipakai. Karena data-data atau ya istilahnya DTKS ini hasilnya sampai sekarang itu belum ada yang namanya satu data yang dapat dipegang untuk sebagai dasar dalam pedoman pelaksanaan di lapangan. Bahkan kadang-kadang sosialisasi di lapangan pun kadang-kadang belum sampai, ya mungkin sudah dilaksanakan tapi belum sampai menyentuh pada sampai tingkat bawah, sehingga ada suatu kesimpang siuran di dalam memahami data, serta data yang didapat kadang-kadang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah ini saya rasa ini adalah salah satu sumber beberapa hal yang menyebutkan ada suatu yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Cuman yang kami sayangkan kalau ada yang masih namanya aparat yang masih menyelewengkan dana bansos, ini saya rasa ini suatu tindakan yang tidak terpuji. Karena apa? Ini adalah bantuan sosial, adalah bantuan orang yang tidak mampu, yang tentunya mestinya mereka dapat bantuan. Nah, tapi kalau dinyatakan adalah diselewengkan, suatu hal yang sangat tidak baik. Ini adalah perlu ada suatu tindakan yang tegas tentunya itu.
kalau soal data ini kan sebenarnya sudah menjadi persoalan cukup lama ya. Tetapi kenapa seolah-olah tidak selesai-selesai gitu, Pak? Iya. Memang kita udah kejar, Pak. Kita dengan Kementerian Sosial pernah nagangan. Ya memang istilahnya kan dari kementerian itu hanya istilahnya memperbaiki data, kan itu. Ya walaupun belum selesai sudah agak sedikit ada peningkatan, Pak. Sekarang ini sudah agak begitu rapi, walaupun masih ada juga yang masih belum tepat sesuai dengan data di lapangan. Ini adalah sinkronisasi antara kementerian satu dengan yang lain kadang-kadang berbeda-beda, Pak. Apalagi sumber bantuan itu kadang-kadang dari pusat itu berbeda-beda. Ada Kemensos memberikan bantuan, ada dari Kemenaker memberi bantuan, Kementerian Desa Tertinggal memberikan bantuan, sehingga ini yang kadang-kadang menimbulkan rancu. Dan jenis bantuannya pun bermacam-macam jenisnya, Pak. Sehingga kadang-kadang untuk satu dengan yang lain itu mengingat-ingat itu agak sulit. Jumlahnya itu dan jenisnya. Ada yang dapat 200, ada yang 600, ada yang ya ini kan bikin kita kadang-kadang untuk monitornya itu agak mengalami kendala itu. Ya. Jadi harus gitu. Pak, itu tidak mungkin ya dicarikan solusi dari bawah gitu ya. Artinya diserahkan sepenuhnya kepada RT, RW, kelurahan, kemudian mereka membuat kesepakatan sendiri di antara para warga itu siapa yang kira-kira pantas dapat, sehingga mereka tidak ribut sendiri gitu. Kalau itu sebenarnya dikembalikan pada kepercayaan, Pak, antara pusat dan daerah kan itu. Ya. Hingga sekarang ya kadang-kadang sekarang banyak persoalan-persoalan yang sampai. Kita dengar informasi itu adalah yang mendapat bantuan itu adalah orang-orang tertentu yang dekat dengan ya istilahnya penguasa lah itu, entah penguasa di daerah maupun sampai RT dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan dari pusat tidak memberikan kepercayaan pada bawah, hingga takut di bawah itu seakan-akan nanti yang diberikan adalah orang itu saja. Nah ini kadang-kadang bicara masalah data itu disitulah sumber data yang sampai sekarang tidak ada titik temu karena banyaknya kepentingan-kepentingan itu. Ya. Kita amati seperti itu. Ya. Nah, artinya keributannya itu kan di bawah. Daripada mereka ribut, pokoknya adanya ini siapa yang pantas dapat silahkan rembuk sendiri gitu maksudnya. Mungkin enggak itu. Ya, saya rasa kan dari masalah kan mungkin tergantung ini, Pak. Ini kan dana pemerintah itu kadang-kadang banyak sekali aturannya, Pak. Ya. Pusat mensyaratkan syaratnya harus ini dan sebagainya. Nanti kalau diserahkan di lapangan, mereka dibagi sesuai dengan kesepakatan warga, kadang-kadang tidak sesuai dengan kriteria, nanti menjadi temuan. Kadang-kadang di situ kita kadang-kadang mengalami kendala, Pak. Kita maunya kan seperti itu lebih nyaman. Artinya terutama dari baik RT, RW maupun Pak Lurah lebih nyaman untuk menyampaikan kepada masyarakatnya yang tahu, oh itu masyarakat saya patut dan sebagainya. Tapi kembali ke kadang-kadang untuk data untuk masuk dalam DTKS kan persyaratannya macam-macam, Pak. Ini dan sebagainya. Sehingga ini yang kadang-kadang menimbulkan suatu ketidakpercayaan dari pusat untuk melepaskan gelondongan itu kan di situ yang dikendala. Baik Pak, ini yang masalah-masalah aktual. Sekarang yang masalah-masalah jangka panjang. Jadi ada yang menyatakan bahwa pembangunan Jawa Tengah selama ini itu lebih terkonsentrasi di utara. Ada yang mengkaitkan karena itu maka dampaknya beban terlalu berat di utara, seolah-olah kayak jomplang gitu. Dan sekarang di utara ada yang mengatakan akan tenggelam untuk pesisir utara. Ya kenapa tidak diratakan di bagian selatan? Nah kalau menurut Pak Bambang Sutrisno seperti apa? Yang pertama saya rasa kita harus menangkap dulu, Pak, bahwa potensi selatan itu sebenarnya ada. Ya. Dengan adanya bandara dipindahkan ke Bandara Jogja pindah ke Kulon Progo itu wilayah selatan mestinya ada peluang akses dalam pengembangan kegiatan usaha di situ. Itu pertama. Yang kedua, melihat daerah selatan ini daerah lautan kan gitu, Pak. Saya rasa ini adalah bisa dikembangkan desa-desa apa ya, desa pantai itu kan saya rasa ini bisa dikembangkan, Pak, karena
potensi laut itu kalau memang di manajemen dengan baik itu suatu potensi yang sangat luar biasa. Dimulai dari bahan bakar kayak solar, hutan dan sebagainya, diatur supaya mereka jangan sampai kehabisan kebutuhan itu. Di samping itu mungkin diberikan bantuan alat tangkap yang baik, yang standar. Terus kalau perlu diadakan dibangun TPI, Pak, tempat pelelangan ikan. Kali ini untuk menghindari adanya suatu tengkulak-tengkulak yang mungkin merugikan para petani. Nah, bisa juga karena daerah laut kita juga istilahnya dikembangkan untuk industri garam. Nah, saya rasa ini potensi yang cukup besar yang mestinya jangka panjang dapat dikembangkan dengan baik. Karena kalau laut dikembangkan inilah potensi yang sangat luar biasa, Pak. Karena seperti contoh daerah wilayah timur, kami sudah beberapa di daerah wilayah timur, ternyata masalah laut ini adalah menjadi sumber kehidupan yang sangat dapat menjanjikan. Karena ya terus terang aja, kalau laut itu kan ikan-ikan udah istilahnya tidak usah mengasih bibit, tidak usah ngasih pupuk, tapi mereka sudah besar sendiri kan itu. Ya, salah satu yang sudah dibudidayakan dengan baik itu kan pantai selatan Jawa Barat itu sudah kelihatannya lebih kuat itu di situ. Ya. Jadi kalau menurut Bapak peluangnya masih besar, Pak, ya, untuk di daerah selatan? Ya, saya rasa kita masih besar, Pak, dengan adanya suatu desa-desa pesisir tadi ya istilahnya. Katanya bisa dikembangkan itu. Karena contoh aja seperti daerah-daerah lain, di samping itu kan bisa dikelola untuk daerah wisata dan sebagainya, kan saya rasa ini adalah penting karena seperti daerah Gunung Kidul itu kan juga ternyata Pacitan bisa mengembangkan pantainya dengan baik gitu. Jadi potensi-potensi ini saya rasa harus ada yang memprakarsai, Pak. Nah, karena ini juga termasuk suatu investasi yang cukup besar, Pak. Tidak istilahnya betul-betul, tapi dikendalikan oleh pemerintah. Jangan sampai masyarakat nanti hanya jadi penonton sendiri. Baik, Pak. Sekarang kita pindah lagi di suasana politik, Pak. Terakhir, dalam situasi kita menghadapi pandemi COVID dan juga usaha untuk memulihkan ekonomi, sekarang kegiatan politik kan sangat terasa, ya. Pertama, survei-survei calon presiden, ya, Pak Gubernur kita termasuk yang diunggulkan. Kemudian juga di beberapa daerah, ya, katanya juga termasuk di sekitar Solo itu baliho-baliho sudah banyak sekali. Nah, ini di beberapa tempat membuat masyarakat itu semacam semacam kecewa gitu. Kenapa kok sekarang sibuk itu padahal kita masih menghadapi masalah yang lebih konkret di masyarakat. Kalau Pak Bambang Sutrisno gimana mau lihat ini? Ya, sebetulnya kalau kita melihatnya begini, Pak. Saya rasa masalah untuk pencapresan politik nanti orang tuh rakyat kita udah semakin pinter, Pak. Artinya siapa yang bisa berkarya itu nanti akan menjadi pilihan mereka. Nah, saya rasa kalau hanya istilahnya dengan kondisi yang ada di lapangan seperti ini, ya masyarakat nanti akan menilai seperti apa nanti karya-karya yang telah diberikan pada masyarakat. Karena sekarang ini kan istilahnya namanya politik kan selalu dinamika sangat dinamis sekali, Pak. Nah, suatu saat nanti kan masyarakat saatnya nanti kalau memilih nanti sudah ada punya mereka pilihan sendiri-sendiri, dan tentunya karena masyarakat kan ya mohon maaf mereka itu kan sudah merasakan, oh si ini sudah berbuat apa, ini buat apa dan sebagainya. Saya rasa ini nanti akan tetap akan menjadi suatu perbincangan berkaitan dengan masalah konflik yang ada yang terjadi beberapa waktu yang lalu antara partai tertentu. Saya rasa ini masyarakat menjadi akan membuka wacana sendiri, malah justru masyarakat akan memberikan suatu pembelajaran yang baik bagi masyarakat. Oh, ternyata kondisi ini nanti mereka justru akan mendapatkan suatu pembelajaran yang tentunya menjadi bahan di dalam pertimbangan memilih nanti. Karena masyarakat juga sekarang tidak bisa kok dipaksa-paksa adanya.
Mereka sudah merasakan, oh yang baik itu begini, oh dan tinggal nanti saya rasa tinggal pasangannya siapa sama siapa, lawannya siapa sama siapa, itu nanti akan menjadi mereka akan melakukan kalkulasi tersendiri. Ya. Baik Pak, sekarang pindah ke masalah hari jadi. Jadi hari jadi ini untuk beberapa senior ya itu kecewa karena yang diputuskan adalah 15 Agustus 1950. Itu berarti ada beberapa gubernur yang memimpin sejak tahun 45 itu tidak diakui dengan penetapan hari jadi ini. Nah, menurut Bapak sebaiknya seperti apa? Yang pertama, penetapan hari jadi ini perlu dipelajari dulu, Pak. Dulu penetapannya seperti apa? Apakah sudah dilaksanakan suatu pembahasan atau rembuk antara tokoh-tokoh, pelaku sejarah, dan istilahnya semua pihak yang ikut terlibat dalam sejarah-sejarah itu. Saya rasa kalau memang sudah disepakati bersama, saya rasa ya tidak perlu diperdebatkan. Nah, tapi kalau memang dulu cara mengambil langkahnya belum seperti kesepakatan bersama, nah, saya rasa ini perlu diadakan suatu pembicaraan lanjutan. Dan saya pikir masalah menetapkan hari ini pasti sudah dibahas panjang lebar, Pak. Artinya gitu, panjang lebarnya itu mulai dari siapa yang mengusulkan, cerita siapa, pelaku sejarahnya siapa, dan pakar-pakar Jawa Tengah kan termasuk banyak orang ahli kan itu. Ya. Rasa mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang siap diputuskanlah tanggal itu. Jadi itu mungkin salah satu yang membuat pertimbangan. Nah, ini saya rasa sebetulnya kalau kita menyadari semuanya, sebetulnya kalau masalah itu kan saya rasa bisa dikomunikasikan. Artinya kelompok-kelompok mana yang merasa keberatan, saya rasa perlu diajak berdiskusi, saling sharing dalam memberikan informasi. Mudah-mudahan kalau sama duduk bareng itu saya akan suatu terjadi keputusan yang baik. Baik itu yang perlu dilaksanakan ditinjau lagi maupun sudah kesepakatan bersama. Saya rasa itu yang perlu dilakukan. Baik Pak, terakhir mungkin Bapak ada saran atau harapan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat ya, bagaimana tetap harus memelihara semangat, memelihara kesabaran menghadapi pandemi yang panjang ini, tapi juga sambil berusaha karena ekonomi sudah mulai membaik untuk memanfaatkan peluang ini memperbaiki pendapatan yang selama ini mungkin agak terganggu. Monggo Pak. Untuk masalah harapan kami pada pemerintah daerah maupun masyarakat, yang jelas mari kita bersatu melawan COVID ini. Karena kita secara tidak sadar kita itu adalah dalam kondisi darurat, dalam kondisi menghadapi perang yang lawannya kita nampak, yang harus dihadapi secara bersama-sama. Nah, tentunya pemerintah membuat aturan dan masyarakat dapat mengikuti dengan baik. Nah, tentunya harapan kami, pemerintah di dalam membuat regulasi dan aturan, jangan terlalu merugikan masyarakat. Artinya ada suatu aturan dan ada suatu solusi, agar masyarakat yang merasa terkurangi aktivitasnya, ada solusi yang terbaik, sehingga mereka di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, terutama di dalam mencari nafkah, mereka juga tidak mengalami hambatan. Tentunya ini adalah tugas kita bersama, yang penting kesadaran masyarakat harus ditingkatkan, begitu juga pemerintah di dalam melaksanakan kebijakan dapat betul-betul humanis, sehingga tidak terjadi suatu konflik di tingkat bawah. Nah, mudah-mudahan kalau dengan bersama ini, insya Allah
COVID ini dapat kita lewati dengan baik. Kita juga nggak tahu Pak sampai kapan COVID ini berakhir. Tapi yang jelas kita harus hadapi dengan baik. Tidak usah takut menghadapi COVID ini, tapi jangan takabur. Ini adalah langkah kita supaya nanti kegiatan kita dapat berjalan walaupun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dirgahayu Jawa Tengah, semoga Jawa Tengah semakin gayeng dan semakin makmur. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Haji Bambang Sutrisno MM, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mewakili Jawa Tengah, yang telah memberikan pandangan-pandangan dan harapannya mudah-mudahan kita semua, masyarakat, juga termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berusaha tadi bersatu untuk menghadapi pandemi COVID yang tidak bisa diketahui sampai kapan dan tetap menjaga memulihkan ekonomi untuk mensejahterakan kita semua. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Pak Bambang, serta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.